Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirman Saputra, nomor pokok mahasiswa 2152017, program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Perkenankan saya untuk mempresentasikan implementasi tentang judul tesis saya, yakni implementasi manfaat teknologi informasi terhadap proses litigasi studi kasus sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Kota Batam. Dosen penguji Ibu Rina Syahrini Sarullah, SH, MCL, PhD, dan rekan-rekan yang saya hormati. Saya akan melanjutkan pada slide berikutnya, yakni tentang latar belakang penelitian. Khusus untuk Das Solen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 4 huruf B dan C. Huruf B-nya mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Huruf C meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Peraturan dan selanjutnya terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2. Sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Ayat 6. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Pada pasal 20 ayat 1, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dasarnya, kurangnya sosialisasi, tata cara, serta bimbingan bagi pemula untuk pengguna e-code, hingga masih banyak yang tidak menyetujui pengguna e-code. Hal ini terkait erat dengan pasal 20 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2019 yang masih memungkinkan kemudahan e-code kemudahan e-code masih belum secara menyeluruh ditetapkan untuk digunakan, hingga mengganjal kecepatan dan kemudahan penyelesaian sengketa perdata sumber Posbakum PN Batam. Kurangnya kesiapan SDM dan masih mengandalkan azas konsensualisme atau kesepakatan para pihak sumber hukum online. Selanjutnya ada implementasi teknologi pada awal yang berbiaya mahal, sistem kerahasiaan dan keamanan yang masih diragukan, dan belum adanya upaya mitigasi ketika terjadi kendala pada jaringan internet atau gangguan dari upaya pembobolan data. Sumber kumparan.com. Fokus penelitian pemanfaatan teknologi bagi pencari keadilan dan penegak hukum pada aspek litigasi
efisiensi biaya, waktu dan tenaga, kemudahan dalam beracara pada persidangan. Pada permasalahan penelitian, nomor 1, apakah teknologi informasi telah dimanfaatkan secara optimal dalam proses e-litigasi di Pengadilan Negeri Kota Batam? 2, apa yang menjadi kendala-kendala dalam pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal dalam proses e-litigasi pada Pengadilan Negeri Kota Batam? Ketiga, bagaimana solusi agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Batam? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan secara optimal dalam proses e-litigasi di Pengadilan Negeri Kota Batam. 2. Menganalisis dan menemukan hal-hal yang menjadi kendala-kendala dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pada proses e-litigasi pada Pengadilan Negeri Kota Batam. Ketiga, memaparkan solusi agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Kota Batam. Pada manfaat penelitian: 1. Manfaat teoritis. Penulis menyatakan teori hukum integratif dari Romli Atmasasmita adalah teori relevan untuk menganalisis implementasi sebagai suatu manfaat dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis dalam mengkaji penerapan suatu peraturan dan kegunaan teknologi guna menunjang kemudahan dan sisi praktis dalam pencarian keadilan. 2. Manfaat praktis. Stakeholder, pelaku usaha, advokat, Pengadilan Negeri Batam, paralegal, legal konsultan, biro hukum pada pemerintahan, jaksa pengacara negara, badan hukum yang mengamanahkan perkaranya pada karyawan atau legal official, akademisi, pengembangan dan kemanfaatan teknologi dalam tatanan percepatan dan efisiensi aspek penunjang penegakan hukum. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka, definisi operasional, yaitu pengertian dari implementasi, pemanfaatan teknologi informasi, proses litigasi, e-litigasi, e-summon, bisnis, pengusaha. Kajian konseptual, tata cara sidang online atau e-court, penggunaan pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan dengan elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi dan pembuktian, penerbitan putusan setelah selesai agar segera didapat oleh para pihak, perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna e-litigasi. Pada landasan teori integratif oleh Romli Atmasasmita, yaitu teori integratif menurut Romli Atmasasmita adalah antara lain yaitu: 1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat, juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik. Landasan teori selanjutnya, yang kedua, hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi. 3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan, melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku atau stakeholder dan victim. Tinjauan pustaka, landasan yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Perma Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 20. Hasil penelitian terdahulu bersambung pada slide berikutnya. Hasil penelitian terdahulu. 1. BQ Paridah, implementasi dan dampak ikut terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong, volume 2 nomor 1 tahun 2020. 2. Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, volume 5 nomor 1 Juni tahun 2016. 3. Gracia Majolika Fai Okarina Ronaldo Sanjaya, eksistensi ikut untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan di Indonesia di tengah COVID-19, Jurnal Sintak Transformation edisi volume 2 nomor 4 tahun 2021. 4. Busro Mukodas mengkritisi atas asas hukum acara perdata, Jurnal Hukum Ius Quaia Ius Tum edisi volume 9 nomor 20 tahun 2017. 5. Julianto Rina Syahrini Syahrullah Rahmi Ayunda Robert Gary Hamidi, efektivitas implementasi kebijakan e-litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi volume 3 nomor 1 April 2021. 6. Anissa Dita Setiawan Serli Ayuna Putri Artaji, implementasi sistem ikut dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri, Jurnal Poros Hukum Pajajaran edisi volume 2 nomor tidak ditemukan nomor Mei tahun 2021. 7. Siti Amatil Ulfiah Vena Lydia Khairunisa Dian Latifiani, urgensi pelaksanaan litigasi dalam persidangan perkara perdata pada masa pandemi COVID-19, Jurnal Surya Kencana 1, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan edisi volume 12 Oktober 2021. 8. Hisam Ahyani Muhammad Gofir Makturudi Muharir, administrasi perkara perdata secara ikut di Indonesia, Jurnal Batulis Civil Law Review volume 2 nomor 1 tahun 2021. 9. Susanto Muhammad Iqbal Wawan Supriyatna, menciptakan sistem peradilan efisien dengan sistem ikut pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya, Jurnal Cendekia Hukum edisi volume 6 nomor 1 September 2020. 10. Zil ID, implementasi ikut dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien, Jurnal Masalah-Masalah Hukum edisi vol 49 nomor 1 tahun 2020. Adapun metode penelitian, rancangan penelitian yuridis sosiologis. Objek penelitian, data primer sistem ikut Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Batam,
Posbakum Pengadilan Negeri Batam. Data sekunder, bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal, hasil penelitian. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, data primer, studi lapangan berupa wawancara kepada Pengadilan Negeri Batam, CQ, Panitera Pengganti, Humas, dan PTSP Pengadilan Negeri Batam, Posbakum Pengadilan Negeri Batam, DPC Pradi Kota Batam, Apindo, kemudian observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yuridis kualitatif. Demikianlah paparan presentasi dari materi tesis saya. Semoga dapat penilaian yang lebih baik dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.